warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzili wa huwa a'lamu bi muradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hadza 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wad du'a ila al-huda wad dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wal ma'mul wa ala salahi syam zahiran wa batinan wa anna Allah ta'ala al-karim yaftahu alayna futuhal arifin wa yufakkihuna fid din wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Summa ila arwahil ulama'il amilin wal musannifin al-mukhlisin wal mujahidin at-tahirin bisabilillahi rabbil alamin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyaikhina min masyarikil ardi ila maghribiha bi barriha wa bahriha wa nakhussu khususan li ruh abdikal fakir Sayyidil Walid Al-Habib Shawqi Al-Qadri bi anna Allah yataghassahu bi rahmah al-maghfirah wa anna Allah ta'ala yaqbalul jami' wa yuslu sya'nal jami' wa ya'fu 'anil jami' wa 'ala niyatin jalibatan likulli khair janibatan likulli syarr hasilatan likulli maqsud dafi'atan likulli bala wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Nakhussu khususan liruh Al-Syekh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali bi anna Allah yataghassahu bir rahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran pengurus masjid DKM Masjid Nurul Falah yang saya hormati dan muliakan, dan semua para pencinta ilmu yang hadir malam ini
yang insya Allah selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah. Alhamdulillah, tanpa rasa lemah di hati kita, tanpa rasa malas di hati kita, malam ini hujan-hujan sesuai dengan schedule, sesuai dengan jadwal taklim, kita tetap semangat taklim. Mudah-mudahan kehadiran antum semua dicatat oleh Allah dan dibalas oleh Allah. Bahkan antum mudah-mudahan jadi membawa ilmu yang bermanfaat, ya, membawa ilmu yang nafi', yang bisa memberikan pengaruh positif dalam hidup antum. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kan kalau hujan begini yang enak ngapain? Nah, ngopi, makan bakso, ya tidur ya. Ntar habis ngaji dah beliin bakso. Ya, saudara yang dirahmati Allah. Ya, Habibanal Karim, Sayyidil Walid, kekasih kita semua, orang tua kita semua, guru kita semua sudah dipanggil oleh Allah. Ya, Al-Habib Syauqi Al-Ghadri. Beliau orang saleh, beliau zuriyah Rasul yang amat sangat dicintai banyak orang. Beliau mengajar di majlis ini, mengajar di tempat ini dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati beliau, sehingga sudah banyak ilmu-ilmu yang kita peroleh dari beliau. Nah, karena itu kita sebagai murid, ya, sebagai murid beliau, jangan pernah jenuh dan bosan. Bacakan Fatihah untuk beliau dan terus kita panjatkan doa untuk beliau. Walaupun memang beliau sih nggak butuh doa, antum nggak butuh, ya, tapi kita sebagai murid yang memang kita paham banyak ilmu-ilmu yang kita udah dapat dari beliau, ya. Karena insya Allah ilmu yang kita dapat dari beliau, bila kita amalkan, bila kita manfaatkan dengan baik, dan itu menjadi nilai, bahkan menjadi pahala jariah beliau, ya insya Allah. Ya, mudah-mudahan beliau husnul khatimah dan diampuni oleh Allah segala khilafnya, dan terima seluruh rangkaian ibadah semasa hidup beliau insya Allah. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kali ini saya akan selingi kitab yang kita kaji seyogianya, kitab Nasa'i. Kita akan baca, kita akan pelajari kitab Risalah Ayyuhal Walad yang disusun oleh Syekh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, ini saya kira penting buat antum, ya. Ini banyak fatwa dan nasihat-nasihat dari Imam Ghazali kepada muridnya, dan juga termasuk bentuk pelajaran khusus buat antum sebagai murid-murid kepada guru itu bagaimana yang seyogianya harus dilakukan. Nah, kitab ini menerangkan bagaimana khidmatnya seorang murid kepada guru, dan begitu juga ta'zimnya mereka kepada guru, dan juga guru yang begitu sayangnya pada murid-muridnya, dengan diberikan kecerdasan, kepiawaian, dan juga semangat di dalam mencari ilmu, sehingga guru menaruh perhatian khusus pada murid-muridnya yang memang semangat di dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan antum juga bagian dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi saudara yang dirahmati Allah, nah ini pelajaran buat kita, ya, pelajaran untuk kita semua. Nah, karena itu niatkan di dalam pencarian ilmu kita itu karena Allah, ingin mencari keridhaan Allah dan memiliki ilmu yang nafi', ya. Mudah-mudahan itu semua menjadi nilai buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saudara yang dirahmati Allah, ya. Nanti antum simak, ya, kitab Ayyuhal Walad, bisa antum dengarkan apa yang saya akan bacakan dan saya tuturkan serta saya jelaskan tentang masalah fatwa dan nasihat-nasihat daripada Syekh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali kepada muridnya, gitu ya.
Nah, saudara yang dirahmati Allah, mohon disimak, didengarkan. Nah, ini saya baca dari awal ya. Kalau mukadimahnya saya nggak baca, tapi dari awal saya baca yang menjelaskan tentang Sabtur Risalah sebagai pengokoh risalah ini. Jadi asal mula risalah Ayyuhal Walad itu hadir di tengah-tengah kita itu, ya, asal mulanya itu apa sebabnya? Karena ada kekhidmatan seorang murid kepada gurunya, ya, kepiawaian seorang murid kepada gurunya di dalam mencari dan mengumpulkan ilmu-ilmu daripada gurunya tadi, sehingga timbullah satu kitab yang disusun oleh beliau sehingga menjadi pelajaran buat kita semua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalam ala nabiyhi Muhammad wa alihi ajma'in. Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalatu wassalam, semoga curahan rahmat dan kesejahteraan, salat dan salawat dan salam diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, dan pada keluarganya ajmain secara keseluruhan. Sabtur Risalah, pengokoh daripada risalah ini. I'lam, ketahuilah, anna wahidan minat talabatil mutaqaddimina lazama khidmat Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad ibn Al-Ghazali. Ketahuilah olehmu, anna wahidan, bahwasanya ada salah seorang minat talabah dari murid beliau al-mutaqaddimin dahulu, lazama khidmat Syekh, yang selalu khidmah, yang selalu melayani Syekh gurunya, yaitu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi ada murid yang setia, yang selalu khidmat kepada guru, ya. Jadi kalau antum pengen napi, pengen berkah, jadi murid kudu khidmat sama guru gitu. Jadi kudu khidmat, kudu sayang, kudu cinta, kudu hormat sama guru. Jadi jangan sampai guru itu dilupain sama antum. Nah, kalau antum melupain guru, berarti melupakan kemanfaatan daripada ilmu itu. Nah, ini contoh murid Imamul Ghazali, begitu khidmatnya kepada gurunya yaitu Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, sampai-sampai dia mengumpulkan ya, tentang nasihat-nasihat bijak dari beliau gitu ya. Nah, jadi asal mula risalah ini timbul karena dari muridnya tadi, ya, dari muridnya yang begitu khidmat. Washtaghala bitahsili wa qira'atil ilmi alaih hatta jama'a daqa'iqal ulum wastakmala fadailan nafsi. Washtaghala bitahsil, ya, muridnya itu selalu sibuk untuk menghasilkan daripada ilmu-ilmu Imam Ghazali, wa qira'atil ilmi, dan membaca ilmu alaih pada ilmunya Imam Ghazali, hatta jama'a daqa'iqal ulum, hingga muridnya itu telah mengumpulkan daqa'iqal ulum, yaitu ilmu-ilmu yang sulit, wastakmala fadailan nafsi, dan menyempurnakannya di dalam berbagai keutamaan jiwa. Summa innahu tafakkara yawman fi hali nafsi, kemudian bahwasanya sesungguhnya muridnya ini selalu merenung. Setiap hari itu, satu hari merenung, berpikir fi hali nafsi, di dalam gumaman hatinya itu, di dalam perkataan hatinya, dia selalu merenung dan berpikir jernih tentang ilmu-ilmu yang disampaikan oleh gurunya Al-Imam Ghazali itu. Wa khatara, ya, wa khatara ala balihi, sehingga terlintas di dalam bisikan hatinya. Wa qala, lalu muridnya berkata, inni qara'tu anwa'an minal ulum, sesungguhnya aku telah membaca berbagai macam ilmu-ilmu yang kupelajari dari Syekh Imamul Ghazali. Wa sarabtu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha, dan menggunakan keindahan umurku itu untuk mempelajari ilmu-ilmu dan mengumpulkannya. Wal ana yanbaghi alayya an a'lama
ayyun naw'iha, dan sekarang ini saya harus mengetahui apa cabang-cabang ilmu yang bermanfaat esok, katanya. Apa cabang-cabang ilmu yang bermanfaat besok, yang bagi ghadan fayu'annisuni fi qabri, yang tidak akan pernah melupakan aku di dalam kuburku, atau bisa diartikan di mana ilmu yang kupikirkan dan kurenungkan itu dapat memberikan kesenangan di alam kuburku atau di akhirat kelak. Nah, ini murid yang luar biasa, Pak, mikirin ilmu gurunya yang disampaikan sampai dia merenung agar ilmu yang didapatnya itu bermanfaat bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi membuat dia senang, sehingga dia habiskan umurnya untuk membaca ilmu-ilmu gurunya, mengumpulkan ilmu-ilmu yang disampaikan gurunya, yaitu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, dia ingin sekali menginginkan bahwa ilmu yang disampaikan gurunya itu dapat memberikan asar, pengaruh positif dalam kehidupan dia. Nah, ini contoh buat antum, saudara. Jadi kalau antum ngaji sama ulama, ngaji sama kiai, ngaji sama para asatiz, ngaji kepada para habaib, jangan cuma datang kumpul-kumpul begitu aja, tapi nggak pernah pikirin bagaimana ilmu yang disampaikan ulama itu membekas dalam diri kita. Pernah nggak terlintas dalam pikiran antum ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru supaya terlintas dalam diri antum? Pernah nggak berpikir di situ? Pernah nggak? Harus itu. Jangan sampai udah datang duduk di majelis ilmu udah begitu aja. Jangan, kita pikirkan, kita renungi dari bab per bab yang dibahas oleh guru. Saat itu kita renungi, kita mutolaah lagi apa yang disampaikan oleh guru-guru kita itu. Nah, itu yang menjadi faedah ilmu itu. Ya, jangan sampai antum belajar di satu majelis begitu hanya pengen kumpul-kumpul aja. Apalagi di majelis ada makanan minuman. Nah, itu hati-hati kalau antum hanya cari itu. Tapi tujuan kita apa? Untuk memberikan pengaruh dari ilmu yang disampaikan dari guru-guru kita. Nah, ini pelajar nih. Jadi pelajar ini bersemangat nih, Pak, ngumpulin ilmu gurunya, gitu ya. Bersemangat nih muridnya Imam Ghazali. Wa ayyuha la yanfa'uni hatta atsrukahu. Ya. Dan apa-apa yang tidak bermanfaat hingga aku tinggalkan. Jadi dia pikirin kalau yang tidak manfaat bagi dia, dia pengen tinggalin tuh. Ya, dia pengen tinggalin, dia merenungin. Dia merenung. Jadi kalau sesuatu yang nggak manfaat, saya tinggalin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk doa. Nabi bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna. Jangan sampai punya ilmu kagak berguna. Kita pengen punya ilmu berguna, bermanfaat gitu. Ilmu fikihnya kita punya, ilmu tauhidnya kita punya, ilmu Qur'annya, ilmu tafsirnya kita punya, ya. Itu 3 pokok ilmu yang wajib kita pelajari: ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu Qur'an, ilmu fikih. Kita wajib pelajari itu. Nah, kalau kita udah ada, kita renungi lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dirahmati Allah, ini menjadi pikiran kita semua. Jadi jangan sampai antum ngaji datang begitu aja tapi nggak pernah merenungin ilmu yang disampaikan ulama. Antum pengen kan punya ilmu bermanfaat? Pengen nggak? Pengen punya ilmu yang nafi gitu. Ilmu apa? Ilmu apa yang antum pengen? Hah? Tadi ilmu yang disebutkan tadi itu, ilmu tauhid, ilmu Quran, ya, ilmu tafsir, ilmu fikih. Ya, juga yang menyangkut tentang urusan agama di situ. Urusan agama. Itu yang kita inginkan seperti itu. Makanya sampai disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Kata beliau apa? Kullul ulum siwal Quran musgilah. Semua ilmu yang dipelajari manusia selain daripada ilmu Quran itu akan menyengsarakan dia.
ya, akan dapat membinasakan dia. Kulul ulum siwal Quran musgila, akan menyibukkan dia dalam proses pencariannya selain daripada ilmu Quran. Illa kecuali yang enggak menyibukkan dia masuk nominasi ilmu yang harus kita kejar adalah illal hadis wa illal fiqhuddin, kecuali ilmu hadis dan ilmu dalam kepahaman agama, fiqhuddin, itu segala macam pokok-pokok agama di situ dan furu'iyahnya kita pelajari. Itu yang enggak akan pernah nyibukin kita, bahkan memberikan kesenangan lahir batin kita. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh. Ya, artinya di situ ilmu untuk memahami ajaran daripada agama kita. Gitu. Kalau ilmu santet masuk enggak? Ilmu santet masuk enggak? Hah? Enggak masuk. Ilmu santet itu belajarnya sama setan. Enggak ada itu. Enggak ada yang ngapain belajar ilmu-ilmu gitu. Enggak ada, ilmu setan itu. Nah, kalau kita udah belajar ilmu Al-Quran, ilmu yang diajarkan Allah dan Rasulnya, itu akan menjadi pengokoh benteng kekuatan kita di dalam apa? Di dalam menghalau segala gangguan-gangguan setan. Begitu, saudara. Ya. Nih, muridnya Imam Ghazali. Ya, jadi begitu khidmatnya beliau. Jadi beliau pengen ilmunya bermanfaat, gitu. Sehingga apa? Fastamarrat hadhil fikrah hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala istifta'an. Nah, sehingga apa? Lalu dia memikirkan terus tentang ilmu itu. Dia pikirkan, dia renungi, hatta sehingga kataba ila hadrati Syekh, telah menuliskan kepada di hadapan Syekh gurunya Al-Imam Ghazali, ya rahimahullahu ta'ala, istifta'an, untuk diminta fatwa dari beliau. Dia kumpulkan lalu dia tulis di depan Syekh Al-Imam Ghazali, lalu kemudian minta dipatwakan oleh gurunya itu. Wa sa'ala anhu masaila, dan telah bertanya dia dengan beberapa masalah-masalah, ya. Wal tamasa nasihatan wa du'aan liyuqra fi awqatihi. Qala wa in kana musannafatus Syekh al-Imam kal Ihya ghairihi tastamilu ala jawabi masaili, lakinna maksudi ayyaktuba Syekh hajati fi warakati takunu ma'i muddata hayati wa a'malu bima fiha muddata umri insyaallah ta'ala. Apa maksudnya? Nah, di sini saudara, muridnya ini minta nasihat daripada beliau, minta nasihat daripada gurunya Al-Imam Ghazali, juga minta didoakan oleh Imam Ghazali liyuqra, untuk dibacakan di dalam waktu-waktunya, di dalam hari-harinya kepadanya. Nah, ini kecerdasan murid, Pak. Jadi di sini yang dapat kita petik ini, bagi antum, kalau ada orang-orang alim, ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang berilmu tuh, antum jangan malu-malu minta doa sama dia, minta doa sama beliau. Antum minta bimbingan, minimal apa nih mutiara yang didapat dari orang alim, saudara, begitu. Karena orang-orang alim tadi, ya, jangankan dia ngajar, jangankan dia mengajar, dia lagi ngobrol aja kadang-kadang keluar ilmu itu yang tanpa kita sadari, itu ilmu. Tuh, kalau orang alim kalau ngobrol, sadar nggak sadar, ketika dia keluar omongan itu ada ilmu yang disampaikan. Tuh, jadi cermati. Kalau kita ngaji sama habaib, ngaji sama ulama, sama kiai, ya, cermati omongan-omongannya, cermati obrolan-obrolannya, itu cermati, saudara. Karena orang alim itu obrolannya ilmu, tidak ada yang keluar dari mereka, dari lisan mereka kecuali ilmu, gitu, ya. Nah, ini buat antum nih, belajar buat antum gitu, senang. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, maka akan menjadi kemanfaatan buat diri kita, gitu ya.
Nah, jadi muridnya Imam Ghazali ini minta difatwakan, minta dinasihati, juga minta didoakan. Sampai-sampai beliau menyebutkan, wa in kana musannafatu Syekh al-Imam kal Ihya, dan walaupun karya-karya Syekh al-Imamul Ghazali itu banyak sekali. Walaupun karya-karya Imam Ghazali itu banyak sekali, seperti kitab Al-Ihya dan selainnya, tastamilu ala jawabi masaili, yang tentunya semua itu sudah mencakup dan memberikan jawaban terhadap masalah-masalah diriku, kata muridnya. Jadi dengan kitab Imam Ghazali yang begitu banyaknya, sebenarnya udah banyak jawaban di situ tentang masalah-masalah aku, kata muridnya. Akan tetapi lakinna maksudi, tujuanku itu adalah ayyaktuba asy-syaikhu hajati fi waraqati takunu ma'i muddata hayati. Tujuanku adalah agar asy-syaikh, guruku Al-Imam Ghazali itu ya menuliskan tentang satu ilmu kepadaku dalam bentuk risalah, dalam bentuk kertas-kertas yang dapat dijadikan sandaran itu, dapat ditulisnya, dan untuk memenuhi kebutuhanku, dan itu bisa menjadi pelajaran di dalam hidupku, ya, sepanjang aku hidup di dunia, menjadi pelajaran diriku. Wa a'malu bima fiha, dan aku akan amalkan tulisan-tulisan asy-syekh guruku itu, ya, muddata umri, selama umurku diberi oleh Allah, insya Allah, ya, selama umurku ini masih ada, aku akan pelajari itu. Nah, ketika itu fakataba Syekh hadhir risalata fi jawabih, maka menulislah Asy-Syaikh Al-Imamul Ghazali dalam bentuk risalah ini. Tuh, asal muasal risalah ayyuhal walad itu asal muasalnya begitu, Pak. Khidmatnya seorang guru, seorang murid kepada gurunya, dia mengumpulkan banyak ilmu dari gurunya, lalu minta dinasehati, minta dipatwahi, lalu minta dituliskan ilmu itu dalam satu risalah, dalam bentuk risalah begitu, sehingga memenuhi kebutuhanku, bukan hanya aku dan orang banyak nantinya. Maka menulislah Asy-Syaikh Al-Imam Ghazali untuk muridnya tadi, dan sekarang ini fatwa-fatwa beliau dari nasihat beliau kepada muridnya menjadi ilmu buat kita semua, gitu. Nah, itu asal muasal daripada kitab Risalah Ayyuhal Walad, begitu, saudara. Nah, karena itu penting untuk kita, dari catatan-catatan Hujjatul Islam Imamul Ghazali kepada kita dalam risalah ini memberikan pengaruh yang luar biasa. Masuk dalam satu catatan beliau, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, ayyuhal walad, wahai anakku, wahai santriku, al-muhibbul aziz, yang pecinta, yang mencintai kemuliaan, atalallahu baqa'aka bi ta'atihi, semoga Allah panjangkan umurmu dalam taat kepada Allah, wasalaka bika sabila ahibbaihi, dan semoga pula Allah memberikan jalan kepadamu pada jalan orang-orang yang dicintainya, pada jalan orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini nasihat Imam Ghazali kepada muridnya. Wahai anakku, wahai muridku, ya, yang selalu mencintai kemuliaan, semoga Allah panjangkan umur engkau di dalam taat kepadanya. Didoain nama gurunya. Kenapa? Yang namanya guru, saudara, diminta nggak diminta, mesti guru mah ngedoain. Guru pasti ngedoain, diminta nggak diminta. Cuman lebih tajam lagi kalau antum minta. Antum minta didoakan, lebih tajam lagi. Artinya di situ lebih akurat lagi. Nah, guru akan menjadi ingatan dia bahwa muridnya begitu setianya dan begitu takzimnya kepada dirinya.
Lalu selalu diingat di dalam sholat-sholatnya, selalu diingat di dalam doa-doanya. Begitu sudah. Minta. Nah, datang ke rumah guru, datang ke rumah alim, datang ke rumah kiai, gitu. Kalau datang ngapain? Kalau antum datang ke rumah kiai ngapain? Hah? Ngapain? Minta doa dari orang alim. Begitu, silaturahim ke dia, ta'ziman, ta'zim kepada orang alim. Nanti orang alim ngedoain. Apalagi kalau orang alim itu dikunjungi, didatengin gitu. Habis didatengin ngapain? Kira-kira kalau kedatang ke rumah mertua nih, antum tuh pantesan lenggang kangkung apa bawa-bawaan? Mertua. Kalau ke rumah guru gimana? Ini makanya kalau guru itu orang tua dunia akhirat. Guru itu orang tua dunia akhirat. Ini luar biasa nasihat beliau pada muridnya. Didoain nama gurunya. Kayak antum kan nih, apa nih Pak? Saya kalau bangun malam tuh, jamaah yang saya bina, ini jamaah yang saya bina. So, kalau bangun malam tuh saya selalu berdoa. Ya, saya bilang, ya Rabb, berkahi murid-murid saya, berkahi jamaah saya, khusus yang ada di Masjid Anu, di Masjid Nurul Falah, berkahi dia, selamatkan dia. Saya ingat sama antum. Sekarang pertanyaan antum ingat nggak sama saya? Hah? Nah, ini pada doain, saya bacain Fatihah buat jamaah saya Nurul Falah, jamaah saya Masjid Anu, begitu. Itu saking sayangnya guru sama jamaah yang mereka bina gitu. Sama yang mereka bina. Sayang mereka bacain Fatihah. Makanya antum kalau bacain guru Fatihah, hadiahkan Fatihah guru, Masya Allah, luar biasa. Jadi berkah ilmu antum buat dia. Ya, jadi jelas nih di fatwanya Imam Ghazali kepada muridnya. Jadi kata Imam Ghazali tadi, ya, semoga engkau semoga Allah panjangkan umur engkau dalam taat kepadanya. Ya. Inna mansuran nasihati yuktabu min ma'dinir risalati sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali kepada muridnya, sesungguhnya ya nasihat-nasihat itu udah banyak tersebar, udah banyak juga ditulis ya dalam intisari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya. Jadi nasihat-nasihat Rasul itu udah banyak yang ditulis, yang sudah tersebar katanya. In kana qad balaghoka nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati, katanya. Maka bila nasihat baik itu telah sampai kepadamu, jadi nasihat-nasihat dari Rasulullah melalui hadis-hadis yang sudah sampai kepadamu, fa ayyu hajatin laka fi nasihati, maka nasihatku yang mana lagi yang harus aku sampaikan kepadamu, sementara nasihat Rasul udah banyak katanya yang sampai kepadamu gitu. Wa illam tablugka fakulli, jika ada nasihat yang belum sampai kepadamu dari nasihat Rasul melalui hadis, fakulli, maka katakan kepadaku, mada hasalta fi hadhihi sini al-madiyah, katanya. Mada hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah, apa yang kamu peroleh pada tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya ilmu yang kau dapat dari nasihat-nasihat yang kusampaikan itu, ada nggak bekasnya? Kalau belum ada itu yang belum sampaikan padaku. Nah, muridnya tentunya menginginkan ada sesuatu yang aku kumpulkan begini, ada yang ketinggalan begini. Maka Imam Ghazali menyampaikan pesan-pesan mutiara, nasihat-nasihat yang baik kepadanya. Salah satunya adalah nasihat yang berkaitan dengan al-waktu huwal hayat. Ini nasihat beliau pertama kepada muridnya. Al-waktu huwal hayat, waktu itu adalah kehidupan. Jadi waktu adalah kehidupan.
Nah, ini nasihat pertama Imam Ghazali kepada muridnya, al-waktu wal hayat. Waktu itu adalah kehidupan. Masuk nih nasihat pertama, ayyuhal walad, wahai muridku, wahai santriku, min jumlati ma nasaha bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi qauluhu alaihi salam alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighalu bima la ya'ni. Tolong dicatat ini. Tolong dicatat sebagai murid. Apa katanya? Wahai anakku, wahai santriku, dari sekian banyak jumlah kumpulan-kumpulan nasihat Rasulullah SAW, berikut ini beberapa nasihat Rasul pada umatnya, sebagaimana yang beliau ucapkan dalam sabdanya. Kata beliau, alamatu i'radillahi ta'ala, ciri-ciri atau tanda orang yang berpaling, tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba, tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba. Maksudnya di sini Allah nggak bakal ngopenin tuh hamba, Allah nggak bakal ngelihat ngopenin tuh hamba selama hamba itu apa? Ya, dalam nasihatnya, selama hamba itu istighaluhu bima la ya'ni, dia itu selalu sibuk pada hal-hal yang tidak berguna, pada hal-hal yang tidak manfaat gitu. Allah berpaling dari itu. Itu nasihatnya. Kalau kita kan banyak tuh melakukan, padahal sebenarnya waktu itu bisa kita buat belajar, waktu itu bisa kita buat berzikir, waktu itu bisa kita buat ta'lim, waktu itu bisa kita buat membaca Quran. Tapi lantaran kita melakukan waktu itu pada hal-hal yang gak berguna, sehingga habis waktu itu. Yang tadinya untuk belajar gak jadi belajar, yang tadinya untuk berzikir gak jadi berzikir, karena ada sesuatu hal yang tidak berguna yang antum lakukan. Paham gak ini? Paham gak? Saudara, ini maksudnya apa? Banyak orang-orang yang mengabaikan waktu-waktu yang seyogianya waktu itu bisa digunakan untuk berzikir, malah justru digunakan pada hal yang dapat mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya waktu antum ketika berada di sini, ini waktu yang berguna, waktu yang berguna, waktu yang berguna. Ketika antum berada di tempat waktu yang berguna, maka manfaatkan sebaik mungkin. Nanti di luar tidak ada waktu-waktu yang dapat ya kita abaikan. Waktu-waktu yang nanti kita berada di luar, lakukan sesuatu yang dapat mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat sama Allah. Jangan ngomongin orang, jangan ghibah, jangan apa lagi, jangan memfitnah orang, jangan menggunjing orang. Itu waktu-waktu yang gak berguna. Jangan juga sampai apa, melakukan permainan-permainan sampai melalaikan kita daripada ibadah. Antum main catur, antum mancing, lalai itu, sholatnya lewat, asar lewat, itu akan dikatakan mengundang murka Allah. Waktu-waktu yang digunakan tidak berguna. Ada nggak yang suka main catur di sini? Ada. Yang suka mancing ada nggak? Banyak ya. Bukan nggak boleh mancing, boleh mancing. Selagi mancing itu menjadi sebab ingat Allah. Oh, boleh saja. Boleh saja kalau antum ada sesuatu perbuatan yang menjadi sebab ingat Allah, boleh. Boleh. Main gundu, tahu gundu? Kelereng. Boleh nggak? Boleh, selagi permainan itu menyebabkan kamu ingat Allah. Apalagi? Main game. Boleh nggak main game? Boleh nggak? Selagi gamenya bermanfaat dan tidak mendatangkan murka Allah. Tapi kalau game-game yang nggak bermanfaat mendatangkan murka Allah, ya itu jadi dosa.
Nah, saya belum pernah ngelihat apa game-game itu apa. Ah, enggak, game itu apa, permainan apa itu? Permainan ya. Apa itu? Contohnya apa? Apa itu? Oh. Nah, itu anak-anak itu makanya udah diracuni gitu. Anak-anak tuh udah diracuni sama game-game itu. Ya? Sadar nggak sadar? Coba, kan paling bagus tuh daripada dibuat begitu kan buat apa? Buat baca Quran waktu itu. Kan cakep tuh. Buat zikir gitu. Daripada main game gitu. Ya. Gitu. Nah, ini saya kira ini penting nasihat nih. Jadi buat antum jangan sampai dilupakan gitu. Nah, jadi gitu. Allah berpaling dari kalian selagi kalian tadi melakukan hal-hal yang tidak berguna, saudara. Jadi hal yang tidak berguna gitu. Nah, makanya penting di sini kalau kita berguru gitu ya. Kita berguru, kita sebagai murid lakukan adab-adab kepada guru gitu ya. Hormati guru, lazimkan kepada guru. Ini akan membawa berkah, akan bawa berkah. Dan guru juga kan muridnya macam-macam, betul nggak? Karakternya macam-macam. Guru paham karakternya si fulan begini, karakternya si fulan begini, paham guru. Tapi di balik semua itu guru sayang dengan dia. Guru sayang. Guru ingin mendatangkan manfaat buat dia. Makanya dulu murid Rasulullah SAW itu punya sahabat, dia murid Rasul juga sahabat Rasul. Tapi ada sahabat yang punya kecerdasan, ada juga sahabat yang ikut Rasul, ya. Dia itu lugu, nggak punya kecerdasan, dia lugu tapi taat gitu. Lugu tapi taat. Ada sahabat Rasul, dia muridnya juga, ya muridnya Rasul, sahabat Rasul juga. Orangnya lugu tapi taat. Siapa dia? Ya? Siapa dia? Ada sahabat Rasul. Dalam catatan musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal tuh diceritakan tuh, Rasul punya sahabat tuh yang namanya Nu'aiman ibnul Umar al-Ansari. Ini sahabat Rasul nih, ya, sekaligus murid Rasul juga dia. Taat dan cintanya sama Rasul luar biasa. Orangnya lugu, polos, apa adanya gitu. Nu'aiman itu orangnya apa adanya, lugu, polos gitu. Tapi taat dia. Jadi kalau dia ngelihat sesuatu begitu tuh ikut-ikutan dia, polos. Ya, polos gitu. Pernah satu ketika Nu'aiman ini mabuk, saudara. Mabuk. Rasul tahu tuh dia mabuk. Dicambuk sama Rasul. Kenapa kau mabuk, Nu'aiman? Ya, aku ikut mereka, Rasul. Orang-orang itu mabuk enak, aku ikut cabuk. Ya, aku tobat, Rasul, aku tobat. Ya, tobat. Nggak lama ngelihat orang yang ada mabuk, ikut mabuk lagi dia. Dicambuk lagi sama Rasulullah. Kenapa kamu mabuk? Bukan kamu tobat, wahai Nu'aim? Iya Rasul, maafin. Sampai-sampai Rasul itu dibuat apa? Dibuat pusing dengan dia, dengan ulahnya Nu'man itu, Nu'aiman. Sahabat-sahabat Nabi itu pada marah sama Nu'aiman, sambil menjatuhkan perkataan kepada Nu'aiman itu. Ya, laknatullah ala Nu'aiman. Semoga Allah melaknat kepada Nu'aiman. Ketika Rasulullah mendengar kalimat itu, saudara, apa kata Rasul? La tal'anu innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kau bilang, jangan kau laknat Nu'aiman itu, karena sesungguhnya dia itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam catatan riwayat, bahkan Allah cinta dengan dia, Rasul cinta dengan dia. Orangnya polos, lugu. Namanya siapa tadi? Nu'aiman. Di sini kayaknya ada namanya Nu'aiman. Ada ya? Namanya siapa? Iman. Antum siapa namanya? Nih, antum siapa namanya? Salman ya, Salman. Ini Nu'aiman ibnul Umar al-Ansari. Polos, lugu, taat. Ya, apa adanya. Dan Rasul seketika dibuat suka tertawa, tersenyum dengan kepolosan dia. Dengan kepolosan Nu'aiman ini. Dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan di situ. Nu'aiman ibnu Umar al-Ansari ini, saudara, pernah satu ketika
Abu Bakar As-Siddiq, saudara, radhiyallahu anhu, ya, ini pernah mengajak Nuaiman ini berdagang ke negeri Sam. Dia ingin mengajak Nuaiman berdagang ke negeri Sam, begitu. Tapi tentunya izin dulu sama Rasulullah. Izin dulu sama Rasulullah. Karena Nuaiman ini termasuk murid kesayangan Rasul, sahabat murid kesayangan Rasul juga. Dengan kepolosannya tadi, datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini pengen berdagang, pengen apa? Membeli dagangan di Sam itu untuk dijual lagi ke kota Mekah. Namun dalam perjalananku, sesampainya di Sam itu, aku minta ditemani Nuaiman dan lagi satu sahabat yang bernama Suwaibit Ibnul Harbalah. Suwaibit bin Harbalah. Ini punya dua sahabat, punya karakter yang berbeda, saudara. Nuaiman polos, taat. Kalau Suwaibit cerdas, taat, amanah. Berbeda-beda nih. Nah, ini murid macam-macam di sahabat Rasulullah nih. Jadi kalau tadi Nuaiman punya apa? Kepolosan, tapi taat. Kalau tadi Suwaibit Ibnu Harbalah cerdas, taat, amanah. Beda karakternya nih. Beda karakternya. Diajak. Ya, kata Abu Bakar, wahai Rasul, aku akan ajak dua sahabatmu ini. Kamu mau ajak Nuaiman, wahai Abu Bakar? Iya Rasulullah. Waduh, gimana? Ya buat teman aja, buat hiburan aja Rasulullah. Ya sudah, kalau memang itu yang kamu mau, ya silakan, kata Rasulullah. Diajaklah Nuaiman ini ke negeri Sam. Antum tahu negeri Sam? Antum tahu Sam? Hah? Sebelah sono Kunciran. Udah dengerin aja dah lo, dengerin. Ya, diajak dah Nuaiman sama Suwaibit, diajak dah nih sama Abu Bakar As-Siddiq dagang. Sampai di negeri Sam, Abu Bakar tentunya bawa persediaan makanan kalau nanti dia belanja banyak siang baru makan gitu ya. Pada sebelum keberangkatan itu Abu Bakar membagi-bagi tugas, ya, membagi-bagi tugas. Sahabat-sahabat ini dikasih tugas-tugasnya. Sampai Nuaiman sendiri nanya sama Abu Bakar, tugas saya apa Abu Bakar? Ya tugas kamu terserah kamu saja. Ya terserah kamu saja pokoknya. Enaknya kamu aja deh. Lalu Suwaibit ditanya, tugas kamu apa? Terserah Abu Bakar. Terserah Abu Bakar mau mengasih apa? Maka karena Suwaibit bin Harbalah ini termasuk sahabat yang cerdas dan amanah, maka ditugaskan oleh Abu Bakar untuk menjaga makanan yang dibawa oleh Abu Bakar buat pembekalan nanti kalau sudah siang pada makan rame-rame gitu, makan berjamaah. Suwaibit ditugaskan untuk jagain makanan. Sampai di negeri Sam, Abu Bakar tentunya belanja ke sono kemari. Ya, Nuaiman di situ tinggal berdua dengan Suwaibit Ibnu Harbalah. Begitu siang tiba, perut Nuaiman lapar. Abu Bakar belum datang. Abu Bakar belum datang. Yang jaga makanan siapa tadi? Suwaibit Ibnu Harbalah. Dia datang ke Suwaibit. Ya Suwaibit, saya lapar ini, saya mau makan ini. Dengan polosnya dia bilang saya mau makan ini. Saya nggak berani. Abu Bakar belum sampai, belum apa makan. Nanti kalau Abu Bakar sampai, kita makan rame-rame. Ini amanah dari Abu Bakar. Ya, kamu kalau nggak ngasih bikin masalah kepada saya. Ini amanah Suwaibit. Nuaiman, ini amanah, saya nggak mau. Kamu pilih, mau kasih aku makan atau justru kamu bermasalah dengan aku? Ya aku tentunya menjaga makanan ini aja lah, amanah. Karena aku khawatir Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah, ini juga titipan dari Allah. Aku nggak mau itu, aku jaga amanah. Ya sudah, kalau kamu pengen masalah dengan aku ya sudah, kata Nuaiman. Diam-diam pergi Nuaiman ke salah satu pasar, di mana pasar dia cari itu pasar yang jual budak. Pasar yang jual budak. Dia lihat di situ budak-budak yang harganya macam-macam tuh. Ada yang 500 dinar, ada yang 400, ada yang macam-macam. Ada yang 200 dirham, macam-macam tuh. Tergantung semangat budaknya itu, kuatnya budak. Akhirnya Nuaiman ngomong sama penjual budak itu, antum mau beli budak saya enggak? Maksudnya, ya saya jual murah. Antum kan jual minimal 100 dirham nih. Saya jual 20 dirham saja. Loh, kok murah? Iya murah. Karena budak saya punya kelemahan. Apa kelemahannya?
Kalau nanti kamu pegang dia, mesti dia bilang saya orang merdeka, saya bukan budak, saya orang merdeka. Itu kelemahan dia, makanya aku jual murah katanya. Nah, itu kata Nuaiman tuh, polosnya dia. Oh, Nuaiman ini. Akhirnya penjual tadi mau, oh kalau gitu aku siap. Di mana budakmu? Ada, dianterin. Begitu dianterin, mana budakmu? Loh, yang lagi jaga makanan tuh. Ya namanya Suaibit ibnu Harbalah itu budak saya itu. Ya sekarang mana duitnya? 20 dirham pada berebut pak, pada berebut dia. Dikasih nih uang 20 dirham, saya beli budak kamu. Ya silakan kamu tangkap dia. Temennya dijual. Saudara lihat, temennya dijual. Ya, dia jual temannya, dia yang tadinya merdeka jadi budak gitu. Langsung tuh pembeli itu nangkep dia. Sini kamu budak saya sekarang. Oh, saya bukan budak, saya orang merdeka. Udah jangan banyak ngomong, saya tahu kelemahan kamu pasti ini. Kamu bukan budak, kamu merdeka. Kamu bilang, Pak itu kelemahan kamu, makanya kamu dijual murah katanya. Nah sudah kamu budak saya, dibawa ini Suaibit. Orang yang cerdas dan amanah dibawa ini. Itu berkat apa? Karena ulah siapa? Nuaiman itu. Tapi santai pak, dia punya duit banyak tuh. Dia belanja di Sam itu. Dia belanja, dia beli hadiah nanti buat Rasul. Dia beli dari hasil penjualan dari Suaibit itu. Dia beli oleh-oleh, dia beli makanan. Wah, luar biasa ini Nuaiman. Ketika Abu Bakar sampai, dia cari loh, mana Suaibit itu. Udah waktunya makan ini. Tanya sama Nuaiman, mana Suaibit? Mana dia? Dengan polosnya dia jawab, aku sudah jual Abu Bakar. Hah? Dijual? Suaibit dijual? Masya Allah, apa yang terjadi? Ya kamu lihat aja, aduh aku jual, aku mau makan gak dikasih sama dia. Dia pengen cari masalah. Ya sudah, aku jual aja dia. Wah, polos dia. Akhirnya Abu Bakar ini ke pasar menebus lagi yang tadinya merdeka jadi budak merdeka lagi, dimerdekakan lagi oleh Abu Bakar, dibayar dengan berkali-kali lipat itu. Masya Allah, itu Nuaiman kerjaannya. Polos, taat, orangnya polos apa adanya. Nah sehingga saudara, kisah ini ketika kembalinya Abu Bakar ke Madinah diceritakan sama Rasulullah, sampai Rasulullah tertawa terbahak-bahak, ya, tertawa. Dhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertawanya Rasulullah itu sampai terlihat gerahamnya beliau karena Nuaiman jual Suaibit. Masya Allah, itu Nuaiman dia jual. Bayangkan coba, hanya kalau antum kalau rese-rese jual aja dan dijual. Saudara yang dirahmati Allah, tuh ada lagi yang lebih mengesankan lagi apa? Yang lebih ini, ya. Nuaiman itu pernah ketika tamu Rasulullah, pembesar Rasul ini, pembesar-pembesar datang pengen bertanya tentang Islam kepada Rasul, sampai ke rumah Rasul bawa onta yang mahal. Nah di situ ada paman Nabi, ada Hamzah, ada Umar, ada Ali, ada banyak tuh sahabat-sahabat Nabi, ya, singa-singa padang pasir pada kumpul di situ. Pembesar ini datang kepada Rasul karena dia pengen bertanya tentang Islam. Sahabat minggir semua, termasuk ada Nuaiman di situ. Ini sahabat pembesar lagi ngobrol sama Rasulullah tentang Islam. Nah, ini celotehnya Hamzah, paman Nabi, celoteh doang, bercanda, nggak serius nggak. Ini onta mahal banget ya, ini onta bagus banget nih, yang enak nih kita sate nih onta. Didengar sama Nuaiman, ah boleh juga gitu kalau kita sate itu, boleh juga kalau kita sate. Ah tapi ini kan tamunya Rasulullah, gampang kata Nuaiman. Padahal Hamzah itu bercanda saudara, nggak serius. Nah dengan kepolosannya Nuaiman mengambil bahwa itu adalah keseriusan bagi dia. Akhirnya pulang saudara, diam-diam pulang, ambil golok, dipenggal tuh leher onta, dicopotin leher onta, sampai sahabat-sahabat yang lagi pada bengong tuh, Hamzah, Umar, segala macam itu, dia sampaikan, wahai Umar, wahai Hamzah, kamu mau nyate, tuh pala onta tamu Rasul udah saya potong gitu, udah saya sembelih gitu, nanti kita sate gitu. Kaget sahabat, ya Allah, Nuaiman, apa-apaan ini? Terbagaimana ini tamu Rasulullah marah? Kamu Nuaiman, Rasul bakal marah sama kamu. Ya kamu bilang tadi mau nyate katanya. Gimana ini?
karena dia takut diomelin Rasul, saudara, dia pergi, udah kabur Nuaiman ini. Begitu tamunya selesai, ngelihat ontaknya, lehernya bisa, jerit, saudara. Ya Muhammad, ontakku, kendaraanku yang mahal, Muhammad, bagaimana ini? Waduh, Rasul ngelihat, nanya sama sahabat-sahabatnya, kerjaan siapa ini? Nuaiman ya Rasulullah. Nuaiman, Masya Allah, kau ganti onta ini dengan berkali-kali lipat, dengan 2 kali lipat yang bagus dari ini. Jangan sampai Islam itu dianggap ini, kau beli ini, diganti onta itu, saudara, oleh sahabat. Masya Allah, yang lebih bagus lagi. Nah, setelah itu beres, kita cari Nuaiman berada. Cari Nuaiman, kejar. Ternyata apa? Nuaiman lari ke salah satu rumah sahabat yang jauh dari Madinah itu. Jauh dari Madinah itu. Ya harus apa namanya, berjam-jam kalau dia ke sana itu. Lari ke rumah siapa? Ke rumah salah satu sahabat Nabi yang mengikuti peperangan Badar saat itu, yang bernama Miqdad Ibnul Aswad. Pada saat itu Miqdad lagi gali parit, ngos-ngosan datang nih Nuaiman. Ya, Assalamualaikum Miqdad, aku tahu kau sahabat Nabi yang luar biasa ikut peperangan Badar. Mau nggak kamu tolong aku? Tolong apa? Aku lagi dikejar-kejar orang jahat, gitu. Kata Nuaiman ini, aku lagi dikejar-kejar orang jahat, gitu. Maksudmu? Ya, aku mau bersembunyi. Jadi kalau nanti mereka datang, jangan bilangin aku di sini. Oh gitu, iya. Di mana kamu sembunyi? Ah, parit yang kau gali tadi, lubang itu, aku pengen ngumpet di situ aja. Oh gitu, ya silakan. Dia masuk ke lubang yang digali oleh Miqdad tadi, masuk, dia tutupin kain daun kurma gitu, nggak ketahuan kan? Lalu dia bangkit lagi, wahai Miqdad, kamu jangan kasih tahu ya. Iya, tenang. Siapapun yang datang Miqdad, iya. Sekalipun Rasulullah, iya. Man Miqdad mikir, loh, ada apa dengan Rasulullah? Gitu. Katanya dia dikejar sama orang jahat. Ingat ya Miqdad, sekalipun Rasulullah yang nyari aku, kau tidak kasih tahu ya. Beres-beres dah. Ngumpet dia di lubang. Gak lama, saudara, Rasul datang sama sahabat. Ya Miqdad, kamu tahu di mana Nuaiman berada? Wah, ini Miqdad ini, waduh, ada apa ini? Tadi pesannya apa? Miqdad, jangan sampai Rasulullah tahu gitu, gimana? Tapi karena ini ada sesuatu yang dipikirkan oleh Miqdad bahwa ada masalah Ibnu Nuaiman dengan Rasulullah, ya dia gak akan mungkin berbohong dengan Rasulullah. Nah, ini cerdasnya sahabat Nabi. Apa kata Miqdad kepada Nabi? Ya Rasulullah, mataku tak pernah melihat di mana Nuaiman berada. Cuman tangannya sambil nunjuk ke lubang gitu. Itu cerdasnya sahabat Nabi itu. Supaya omongannya Miqdad itu didengar bahwa emang benar dia nggak bohong ya, gitu ya. Itu cerdasnya sahabat Nabi. Aku tidak pernah mataku ini melihat di mana Nuaiman berada, tapi tangannya sambil nunjuk di lubang itu. Ada maksudnya di situ. Akhirnya dibuka oleh Rasulullah, ternyata ada di, Masya Allah, Nuaiman, apa yang kau lakukan? Ontak tamuku kau penggal lehernya. Ada apa Nuaiman? Ya suruh sahabat-sahabatmu mau nyate katanya. Polos dia. Dengan polosnya. Tapi Rasul sayang dengan dia. Karena dia polos, dia taat, dia polos. Nah, ini artinya seorang guru macam-macam muridnya itu. Tapi biar bagaimanapun guru tetap sayang, Pak. Yang intinya dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah itulah Nuaiman, saudara. Ya, Nuaiman. Nah, ada di sini yang Nuaiman, ada nggak? Yang suka jual-jual sendal orang ada di sini. Nah, saudara yang dirahmati Allah, ya. Nah, jadi ini saya kira wasiat Imam Ghazali kepada kita, kepada muridnya tadi itu, baru satu wasiat yang disampaikan, baru satu pelajaran, yaitu tentang waktu adalah kehidupan yang sangat bermanfaat. Sehingga jangan sampai kita hidup ini melalaikan hal-hal yang dapat di saat kita melakukan waktu tadi, lakukan waktu yang dapat mendatangkan manfaat dan ridho dari Allah. Jangan sampai waktu-waktu yang terbuang tetapi justru ya kita lakukan pada hal yang tidak berguna, yang akhirnya Allah marah dengan kita, murka dengan kita. Ini nasihat yang pertama. Dan masih banyak lagi untayan-untayan nasihat berikutnya Imam Ghazali kepada muridnya. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas.
Ini saja saya kira yang disampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dulu dengan doa. Saya kira nanti baru kalau ada yang mau bertanya dipersilakan setelah doa kita tutup, biar intermezzonya, pertanyaannya gamblang ya. Bukan berarti bahwa setelah ditutup bukan harus nggak ada gitu ya. Ini kebiasaan saja, tapi nggak jadi masalah. Kita tutup dulu dengan doa. Wafana ya Karim, wafana ya Rahman, wafana ya Rahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakas syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tumjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat wa yakafiyal muhimmat innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabat lana fi dinina. Allahumma rzuqna hifdhan nabiyyin wa dzakal mursalin wa fahmal arifin wa nawir qulubana binuril ilmi wal iman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.